Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita berjumpa kembali dalam renungan pada pagi hari ini, hari Kamis tanggal 23 Juli 2026. Kiranya saudara semua selalu sehat, bersemangat, penuh sukacita, kuat dalam iman dan berlimpah berkat Tuhan. Sebelum kita mendengar kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih kami mengucap syukur untuk berkat kemurahan-Mu. Tuhan sudah menolong menyertai kami, kembali memberikan kami kesempatan di hari baru ini. Saat ini kami mau mendengar sabda firman-Mu, urapilah kami Roh Kudus agar kami mengerti dan taat melakukan setiap kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Saudara yang dikasih Tuhan, ayat firman Tuhan saat ini terdapat dalam kitab Yunus pasal 3, ayat 1-3 bagian A. Tertulis demikian. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus untuk kedua kalinya, demikian. Bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu, dan sampaikanlah kepadanya seruan yang kufirmankan kepadamu. Bersiaplah Yunus, lalu pergi ke Niniwe, sesuai dengan firman Allah. Saudara yang dikasih Tuhan, seorang pendeta dan seorang sopir angkot meninggal dalam waktu yang kurang lebih bersamaan dan menghadap malaikat di pintu sorga. Sang pendeta diberikan mahkota kecil, sedangkan sang sopir angkot diberikan mahkota yang besar. Sang pendeta bertanya mengapa mahkotanya lebih kecil daripada mahkota yang diberikan kepada sopir angkot itu. Sang malaikat menjawab, karena Pak Pendeta kalau khotbah banyak jemaat yang tidur, sedangkan sopir angkot itu kalau lagi nyetir, semua penumpangnya banyak berdoa. Tentu ini hanyalah jawab belaka saudara. Dalam segala profesi, tugas panggilan kita harus melakukan dengan yang terbaik. Setiap kita mendapatkan panggilan Tuhan masing-masing yang spesifik, yang berbeda-beda, tidak sama. Meskipun ada kalanya kelihatan sama tapi tidak persis, karena ada hal-hal yang unik di dalamnya yang berkaitan dengan tugas khusus dari Tuhan. Dalam Yunus 3 ayat 1-3a ini kita perhatikan, datanglah firman Tuhan kepada Yunus untuk kedua kalinya. Demikian, bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu, dan sampaikanlah kepadanya seruan yang kufirmankan kepadamu. Bersiaplah Yunus lalu pergi ke Niniwe sesuai dengan firman Allah. Firman Tuhan yang tertulis dalam ayat ini adalah yang kedua kalinya disampaikan kepada Yunus. Tuhan mengingatkan akan panggilannya bagi Yunus untuk pergi ke Niniwe. Kisah panggilan Tuhan terhadap Yunus ini, saudara, membuat kita mengerti tentang sifat dari panggilan Tuhan. Yang pertama adalah bahwa panggilan Tuhan itu tidak berubah. Sekalipun Yunus sempat memberontak, membangkang, tidak mau melakukan panggilan Tuhan, dia malah membeli tiket untuk naik kapal menuju ke Tarsis. Panggilan Tuhan itu tetap tertuju kepada dirinya. Setelah dia dilemparkan ke laut dan berada di dalam perut ikan, setelah itu datang firman Tuhan untuk kedua kalinya. Artinya panggilan Tuhan tidak berubah. Tuhan tidak membatalkan panggilannya karena kesalahan ataupun pemberontakan Yunus. Dalam Roma 11 ayat 29 tertulis, sebab Allah tidak menyesali kasih karunia dan panggilannya. Jadi sekalipun ada kegagalan dari pihak kita, ada pemberontakan dari pihak kita, panggilan Tuhan itu tetap tertuju kepada kita dan menunggu untuk kita mengerjakannya. Sifat yang kedua dari panggilan Tuhan adalah panggilan Tuhan itu mengejar kita. Yunus merasa bisa lari dari panggilan untuk pergi ke Niniwe, tapi pada kenyataannya sama sekali ia tidak bisa menghindar dari panggilan Tuhan yang mengejarnya. Dalam perjalanan menuju Tarsis, kapal yang ditumpangi Yunus dihantam badai. Seringkali kita menganggap badai atau persoalan dalam hidup sebagai hukuman.
Padahal ada kalanya itu merupakan pengingat bagi kita yang sedang melarikan diri dari panggilan Tuhan. Panggilan Tuhan mengejar saudara dan saya untuk kita kerjakan dan penuhi. Yang ketiga, saudara, sifat panggilan Tuhan. Panggilan Tuhan itu harus dilakukan. Setelah Tuhan memberikan panggilannya yang kedua kali, Yunus akhirnya pergi ke Niniwe sesuai dengan firman Tuhan. Di sana dia menyampaikan pesan pertobatan dan seluruh kota Niniwe itu bertobat, dan Tuhan melimpahkan perkenanannya atas kota itu. Panggilan Tuhan menuntut ketaatan kita, bukan sekedar niat dalam hati kita. Panggilan Tuhan itu harus kita responi dengan tindakan yang nyata. Saudara yang dikasihi Tuhan, pada saat ini adakah di antara saudara yang sedang menghindari panggilan Tuhan? Adakah sudah begitu lama saudara melarikan diri dari apa yang Tuhan ingin saudara kerjakan? Mari kembali untuk memenuhi panggilan Tuhan. Selama kita masih hidup dan bernafas, kerjakanlah panggilannya supaya tidak ada penyesalan dalam hidup kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur ya Bapa untuk berkat firman-Mu yang sudah kami dengar. Engkau Tuhan yang penuh dengan kasih karunia, yang setia kepada panggilan-Mu. Panggilan-Mu tidak berubah. Kami sadar bahwa kami harus mengerjakan panggilan-Mu dalam hidup kami. Kuatkan kami Tuhan untuk mengerjakan panggilan-Mu dengan setia dan tidak memberontak akan apa yang Tuhan sudah tugaskan untuk kami lakukan. Berkati kami Tuhan di sepanjang hari ini dalam tugas aktivitas kami. Sertai kami agar setiap langkah dan keputusan kami senantiasa selaras dengan kehendak firman-Mu, dan hidup kami memuliakan nama-Mu. Lawatlah setiap kami Tuhan yang sakit, yang dalam pergumulan. Kuasa-Mu bekerja di dalam setiap kami, menyembuhkan, memulihkan. Ada jalan keluar yang ajaib dan mujizat-Mu yang dinyatakan. Kami serahkan semua ke dalam tangan kasih-Mu. Dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat dan anugerah Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai saudara semua, sekarang ini dan sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali, dan bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.